David telepon. Aduh, gimana ini? Duh, mana ya casanku? Oh, ini dia. Ada aturan lobet segala sih HP-ku. Duh, ayo dong, nyala. Tapi baru 1%. Kalau aku langsung telepon Mas Bo, ya udah langsung mati lagi HP-ku. Jadi tunggu dulu bentar. Tunggu dong, cepetan. Permisi. Permisi Mbak, ini pesanannya 1 sop iga. Wah, makasih. Saya sudah bayar lewat aplikasi ya? Iya, makasih banyak ya Mbak. Oke, sama-sama. Nah, 10%. Ini baru bisa nelfon Mas Bo. Awas aja ya Mas Bo. Sampai dia bohong, aku ngamuk sama dia. Ciloko. David telepon. Aduh, gimana ini? Halo David. Mas Bo, kamu bohong ya sama aku? Loh, kok tiba-tiba David ngomong kayak gini ya? Apa jangan-jangan tadi dia ngeliat waktu aku diam-diam kabur ninggalin dia di restoran? Ciloko. Bohong apa ya? Tadi kamu bilang katanya temenmu meninggal, makanya kamu nggak bisa ikut makan siang sama temenku. Tapi kok tadi aku lihat kamu di warung sop iga gitu sih? Apes tenan. Ternyata David lihat aku lagi narik. Wow, David yang baik hatinya. Jadi gini loh ceritanya. Tadi itu ngelayatnya sudah selesai. Jadi Mas Bo berinisiatif. Kayaknya aku narik ojek asik nih. Ya udahlah. Akhirnya ya Mas Bo buka orderan dan alhamdulillah Dik, Mas Bo langsung dapat pesanan. Ini habis nganterin sop iga 1 tadi nih. Gitu ceritanya. Benar, Mas Bo nggak bohongin aku kan? Sebenarnya alasan pertama sih emang bohong. Tapi mau gimana lagi? Waduh, aku jadi sering ngarang cerita kayak gini ke David. Sungguh Dek, ini bukan keinginan hatiku yang sebenarnya. Mas Bo benar-benar terpaksa. David, nggak mungkin lah Mas Bo bohong. Buat apa? Kamu percaya sama Mas Bo ya? Mas Bo minta maaf ya. Mas Bo gagal buat nemenin kamu makan sama temanmu. Atau gini aja, gimana kalau nanti Mas Bo jemput kamu, ya? Nanti Mas Bo traktir, kita makan yang enak. Mas Bo punya tempat makan baru nih. Pasti kamu suka loh, David. Gimana? Mau ya? Udah, tapi nanti kamu jemput aku ya. Sip. Ya wes, kabarin aku ya. Udah Mas Bo. Dah. Ternyata aku cuma salah sangka aja sama Mas Bo. Lanjut lagi. Diknya lumayan loh ini. Ya udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Ya, kok tumben jam segini udah pulang? iyo, tadi Bapak tuh habis nganterin itu pesanan ke rumah temannya Bapak. Dia itu ada selamatan, Bapak dan Ibu juga sekalian ikut pengajiannya. Makanya Bapak sama Ibu sudah bisa pulang jam segini. Oh gitu. Bu, Ibu kok dari tadi kayaknya resah banget gitu sih? Mana main HP mulu lagi?
Dari tadi mbak kamu itu kalau ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Ya perasaan ibu jadi nggak enak. Mbak siapa? Mbak Rini? Ayo, dari tadi ibu telepon itu dia nggak ngangkat telepon loh, Nduk. Apalagi dia itu kan nginep di tempatnya anak Angel. Kalau kenapa-kenapa gimana? Jauh dari keluarga. Udah. Jangan pernah berpikiran sesuatu itu yang berlebihan. Kata orang itu kalau kita memikirkan sesuatu berlebihan itu bisa kejadian. Jangan sampai loh Pak, amit-amit. Iya, makanya kalau ada sesuatu itu jangan selalu berpikirannya buruk-buruk. Ya mungkin saja hari ini itu lagi sibuk ya toh. Jadi dia tidak sempat angkat telepon. Lagi pula kan dia perginya sama Nak Angel. Kalau ada apa-apa pasti Nak Angel juga akan hubungi kita, kasih tahu kita. Tapi kan ya wajar Pak, namanya seorang ibu itu mencemaskan anak-anaknya. Anaknya nggak ada kabarnya. Iya wajar, iya sudah. Yuk, dah. Nah, itu suara mobilnya Mbak Arini. Itu mobil mbakmu? Tuh, udah pulang anak kita. Berarti kan dia tidak apa-apa, Bu. Ya toh? Iya, syukurlah kalau gitu. Sudah nanti ditanya sama. Dok. Ya. Kok kamu kayaknya lemes banget? Kamu sakit ya? Iya, Nduk. Kamu tuh kelihatan seperti sakit loh. Sakit benar. Iya Mbak, kamu tuh kayak pucet gitu, kayak nggak ada tenaganya. Kamu udah apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuman kecapean aja make upin klien dari pagi. Waalaikumsalam, Angel. Iya. Ibu mau tanya sama kamu. Beneran hari ini itu nggak apa-apa? Mbok lihat tuh, pucet kayak gitu, lemes tadi suaranya. Pasti sakit toh? Ibu itu tanya sama kamu, malah lirik-lirikan. Jangan lirik-lirikan ya. Iya, aku tadi ini sempat keliengan terus pingsan. Loh, Kok bisa sih? Benar dugaan ibu. loh, kok kamu bisa pingsan sih, Dok? Hah? Sudah ke dokter belum? Iya, tadi aku dibawa ke ini klinik hotel. Walah. Tapi aku sekarang udah nggak apa-apa kok. Aku juga tadi dikasih vitamin sama dokternya. Walah, Bu. Bener toh Pak, feeling ibu itu nggak pernah salah. Ibu dari tadi kan perasaannya nggak enak. Ibu tanya kalau Gria Jinten keadaannya oke-oke aja. Ternyata hari ini kamu itu juga nggak ngangkat telepon ibu, itu kenapa? Ya maaf, tadi itu aku sebenarnya nggak mau bikin ibu sama bapak khawatir. Tapi sekarang aku nggak apa-apa kok, beneran. Iya Tante, tadi juga teleponnya nggak aku angkat karena ya aku bingung mau ngomong apa, takut malah bikin Tante makin panik. Jadi ya udah aku fokus untuk ngebantuin hari ini aja tadi. Ya sudah. Bukan salah kamu, Nak Angel, sudah ya. Justru Bapak sama Ibu itu terima kasih kamu sudah nganterin hari ini sampai ke rumah loh. Ya? Sama-sama Om Tante.